Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2921 Penglihatan Kaisar. Retakan. Pada saat yang tidak diketahui, baju besi prajurit Kaisar retak. Setelah itu, saya tidak tahan untuk melihat langsung ke tempat kejadian. Tubuh suci kuno yang sunyi sepi yang mendominasi dihancurkan dan dihancurkan. Jika bukan karena dukungan keras dari tentara Kaisar, dia mungkin akan dimakamkan. Bunuh aku. Iblis surgawi berteriak, ada terlalu banyak orang, dan mereka berkumpul di lautan luas, menenggelamkan Ye Chen. Wajah-wajah ganas itu lebih menakutkan daripada hantu jahat. Kali ini, pedang Kaisar tidak bisa menahannya lagi. Dengan lengan Ye Chen meledak dan berbalik ke samping, cahaya Kaisar sangat redup, dan prestise Kaisar yang ekstrim juga anjlok. Engah. Setelah itu, bunga darah emas bermekaran di kegelapan, cukup menyilaukan. Nah Ye Chen, tanpa kewarasan, tanpa perlindungan senjata Kaisar, tubuh suci kuno itu diterbangkan, hanya menyisakan roh primordial ilusi. Terlihat bahwa iblis langit dan iblis jahat lebih ganas, tubuh fisik dihancurkan, dan jiwa dihancurkan bersama, yang berarti pahala dan kebajikan telah selesai. Pada saat ini, Ye Chen bergabung dengan sosok lain dari belakang, dan matanya yang kosong langsung bersinar dengan cahaya keemasan. Mengaum. Suara nyanyian naga itu nyaring, dan 8 naga emas besar muncul. 8 naga mengayunkan ekornya dan mendominasi langit. Siapapun yang bergegas maju, apakah itu dewa jahat, raja iblis surgawi, atau iblis jahat jenderal atau jenderal iblis surgawi, semuanya akan maju. Terbang dalam sekejap, lebih dari 90% tubuhnya meledak, dan setengahnya musnah menjadi abu. Di lautan manusia yang gelap, ada sekejap kekosongan. Tidak ada apa-apa selain Ye Chen, dan sepertinya itu adalah area terlarang. Tidak ada yang berani menginjakkan kaki, bahkan Raja Iblis pun terbunuh seketika, apalagi mereka, sebagian besar iblis dan iblis jahat mundur selangkah demi selangkah. Tangan yang memegang senjata tidak bisa menahan gemetar, dan matanya penuh dengan kengerian. Aku benar-benar memikirkanku. Ye Chen memutar lehernya dengan nyaman, dan darah yang tersebar dari tubuh suci kembali ke tubuhnya, menyusun kembali tubuh suci inci demi inci, membentuk anggota tubuh, organ dalam, dan 8 meridian, yang suci tubuh, sekali lagi memancarkan cahaya ilahi yang paling terang, dan mata iblis yang bergoyang dipenuhi dengan darah. Bersenandung. Pedang Kaisar Xianwu kembali dan masuk kembali ke tangan Ye Chen. Dengan desakan Ye Chen, prestise Kaisar tiba-tiba muncul, dikelilingi oleh hukum jalan yang ekstrim, dan terdengar suara mendengung, dengan suara jalan Kaisar Surga, jatuh ke telinga iblis dan emo. Itu adalah iblis, suaranya sudah berakhir, saya tidak tahu berapa banyak iblis surgawi dan tentara jahat yang telah diguncang menjadi abu, dan bahkan telinga Raja Iblis dan jenderalnya berdarah. Karena kamu di sini, jangan pergi. Kata Ye Chen dengan tenang, kata-katanya hening dan agung. Ledakan. Begitu kata-kata itu jatuh, dia bergerak, menginjak kegelapan dengan satu kaki, dan terjun ke lautan manusia seperti sinar cahaya terlepas dari siapa milik siapa. Dia mengangkat pedang dengan satu tangan dan jatuh, naik ke Raja Iblis dan turun ke Raja Iblis. Tidak ada yang bisa menahan pedangnya. Engah. Pembunuhan dimulai. Itu bukan perang, tapi pembantaian sepihak. Iblis surgawi dan iblis jahat, yang jarang berkumpul, dikalahkan oleh Ye Chen sendirian, dan melarikan diri dengan putus asa sambil melolong. Ye Chen tidak memiliki belas kasihan, dia berubah menjadi tubuh Dharma, mengejar dan membunuh dari kiri ke kanan. Sial. Iblis-iblis surgawi melolong, karena takut dan marah. Setelah mengikuti Ye Chen begitu lama, dia memutuskan untuk mengepung dan membunuhnya. Dia juga merekrut teman yang tak terhitung jumlahnya. Rencananya dikalahkan oleh satu kecelakaan, dan puluhan juta setan dan iblis dikalahkan olehnya sendirian, dan tidak ada yang berani menghadapinya. Jeritan menghilang tanpa tahu kapan. Ketika Ye Chen duduk kembali, roh jahatnya luar biasa. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, itu semua adalah darah iblis dan iblis, dia seperti setan besar, dia benar-benar membunuh mata merahnya. Butuh waktu lama bagi roh jahatnya untuk masuk ke dalam tubuhnya.
Kenapa kamu kacau? Gumamnya, penuh keraguan, matanya berfluktuasi. Pada levelnya, pikirannya begitu teguh, kecuali dia terobsesi dengan pencerahan, atau menderita reaksi dari beberapa tabu, bagaimana dia bisa jatuh ke dalam kekacauan. Bersenandung. Bersenandung. Pedang Kaisar Xianwu berdengung, meskipun dia tidak dapat berbicara, itu menyampaikan semacam informasi. Dua sosok. Ye Chen mengerutkan kening, sepertinya bisa memahami kata-kata pedang Kaisar, dan karena dia bisa mengerti, itu bahkan lebih aneh, berperilaku baik, bagaimana mungkin ada sosok kedua, terkadang menyatu dan terkadang terpisah. Dia memikirkan Kaisar Zun, tubuh Kaisar Zun, dan pukulan berat Ye Fan dari dunia bawah ketika dia melewati bencana. Jelas tidak sesederhana itu. Sejak itu, dia menjadi tidak normal dan sering bermimpi. Saya memimpikannya sosok dari belakang, dan aku yakin itu adalah sosok Kaisar Zun. Bos, ada pusaran lain. Tubuh Dharma menunjuk ke satu sisi, di kedalaman kegelapan, ada kekuatan yang merobek, dan suara guntur terdengar. Ye Chen melangkah maju, dan itu masih merupakan pusaran hitam pekat, terhubung ke dunia yang tidak diketahui, dipenuhi serangga pemakan dewa. Tanpa berkata apa-apa, tutup saja. Tubuh suci dunia juga sedikit menakutkan. Ketika dia masih seorang biksu kecil, jika dia secara tidak sengaja jatuh ke pusaran air, tidak akan ada tulang yang tersisa. Lubang hitam itu penuh dengan lubang. Kali ini dia benar-benar mempercayainya, bahwa apakah saya tidak tahu, dari mana serangga pemakan dewa ini keluar, satu atau dua tidak menakutkan, yang menakutkan adalah mereka berkumpul, kulit kepalanya mati rasa hanya dengan melihat mereka. Berpikir seperti ini, dia melarikan diri dari lubang hitam dan muncul kembali di negara bagian tengah yang misterius. Berdiri di puncak-puncak, dia samar-samar bisa melihat area terbatas langit, dan dia masih dalam gadungan, diselimuti awan dan kabut. Dia mengeluarkan kendi dan duduk. 10 tahun, dia telah berada di lubang hitam selama 10 tahun, dan dia tidak pernah keluar. Dalam beberapa tahun berikutnya, dia masih menghabiskan waktu dalam keadaan linglung. Perjalanan seseorang itu sepi. Dewa pembunuh dinginnya membuat setan dan roh jahat ketakutan. Kembali ke surga, asap dan api di dunia menghangatkan hatinya yang dingin. Meskipun malam, ada bintang dan cahaya bulan yang terang. Tidak gelap dan sepi seperti lubang hitam. Berada di dalamnya lebih dingin dari Jeoyu. Diiringi dengung pedang Kaisar, angin sepoi-sepoi datang. Pada saat ini, dunia di mata Ye Chen menjadi lebih jelas dari detik sebelumnya, seolah-olah dia bisa melihat lebih banyak asal, untuk melihat ke langit, awan berkabut dan kabut tidak bisa lagi menutupi matanya, dan dia bisa melihat dengan jelas. Pegunungan dan sungai. Ye Chen menggosok matanya dan melihat lagi, itu memang jauh lebih jelas. Ini membuatnya tidak bisa dijelaskan, bingung, dan visinya menjadi lebih tinggi. Orang ini memiliki hubungan yang dalam dengan Kaisar. Divine Thunder of Absolute Beginning melonjak sedikit, tidak dapat berbicara, dan tidak berbicara, tetapi kalimat ini adalah apa yang ingin dia katakan. Ye Chen telah menjadi saksi selama bertahun-tahun, dan dia samar-samar dapat melihat sosok kabur itu, yaitu Kaisar. Sosok Kaisar berasal dari tubuh hukum Kaisar. Seharusnya tidak ada yang tahu bahwa tubuh hukum Kaisar yang menghilang saat itu bergabung ke dalam tubuh Ye Chen, dan Dewa Permulaan Waktu harus memikirkannya itu selama 10 tahun dan menontonnya selama 10 tahun sebelum dia memahaminya. Masalahnya lebih jahat dari yang dibayangkan, dia tidak tahu mengapa itu terjadi, dia hanya tahu bahwa Ye Chen dan Kaisar Zun memiliki hubungan yang dalam. Bukan tanpa alasan penglihatannya telah meningkat sejauh ini, dan sebagian besar juga karena badan hukum Kaisar. Tubuh suci ini secara bertahap melihat dunia dari mata Kaisar. Di tahun-tahun lain, mungkin hal-hal yang lebih aneh terjadi. Menarik. Ye Chen menyipitkan matanya, melihat ini dan itu. Bunga, tanaman, dan pepohonan di sampingnya, dia bisa melihat yang paling orisinal dalam sekejap. Di matanya, segala sesuatu di dunia tampak jauh lebih hidup, seolah-olah segala sesuatu di dunia hampir tidak bisa menutupi matanya. Benarkah kamu mengakui jejak roh? Itu masih salah, seluruh surga telah menyebarkannya. Aku bisa melihat sikap Bei Sheng yang tiada taraf lagi. Dalam kehampaan, seseorang lewat. Tidak tinggi, itu hanya tempat suci, seperti 3 pelangi panjang, cukup menyenangkan untuk mengobrol sambil berjalan. Ye Chen telah menyingkirkan pikirannya, mengulurkan satu tangan, dan membuat lelaki tua terkuat berlari mendekat, hanya karena dia mendengar kata Bei Sheng. Suci. Tubuh suci.
Pria tua itu tiba-tiba bergidik ketika melihatnya. Dia telah melihat kehormatan Kaisar ke-10 Dacu sebelumnya, dan dia juga menyadari urin Kaisar ke-10 Dacu. Penculikan, mahir dalam segala hal, merampok harta orang, mudah untuk datang, dan kemungkinan besar dia akan dirampok olehnya, tapi saya tidak tahu dari mana orang ini keluar. Lihat, aku, senior. Dua pemuda yang bersama lelaki tua itu juga memperbaiki tubuh mereka dan memberi hormat setelah melakukan perjalanan jauh. Meskipun Ye Chen menerima paksaan, aura yang memancar dari tulangnya sangat kuat. Mengerikan, orang-orang yang membantai Kaisar, setiap nafas yang mereka ambil bukanlah sesuatu yang dapat mereka tanggung. Dapat dikatakan bahwa satu kentut oleh Ye Chen dapat menghancurkan mereka semua. Metafora ini masih sangat jelas, dan semua orang di dunia mengatakan demikian. Kamu baru saja berkata, Bei Sheng. Ye Chen mengabaikan kedua pemuda itu, dan menatap lelaki tua itu tanpa menyipitkan mata. Cahaya harapan di matanya lebih panas dari nyala api, dan lelaki tua itu gemetar ketika dia melihat langsung ke arahnya. Orang suci utara telah keluar dari roh kecil. Kamu tidak tahu tubuhmu. Sekarang aku tahu. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, Ye Chen melangkah keluar dari puncak gunung dengan bang, mungkin terlalu bersemangat untuk memahami kekuatannya. Nah, dengan telapak kaki sebagai pusatnya, energi tak terlihat menyebar, dan ruang yang hancur runtuh inci demi inci, dan gunung-gunung juga hancur berkeping-keping. Puing-puing terbang sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, dia ditelan oleh celah ruang. Jika bukan karena dua anak muda yang menahannya, dia mungkin akan menghilang. Roh telah keluar, roh telah keluar. Di sini, Ye Chen sudah seperti gerbang kerajaan Kaisar, sangat bersemangat, mata emasnya yang cerah penuh dengan air mata, wanita yang berkorban untuknya dapat kembali ke dunia. Orang-orang Jiuli di malam hari damai dan damai. Kesuraman beberapa tahun terakhir telah lama menghilang, dan kesedihan yang mendalam juga diliputi oleh kegembiraan. Itu masih puncak gunung itu, atau hutan bambu kecil itu, dan ada sebuah altar dengan lampu yang selalu menyala di atasnya, yang dikirim oleh roh jahat pemulihan lambat. Holy Lord Jiuli ada di sini, ditutupi dengan cahaya bintang, memelihara nyala api dengan kekuatan roh primordial, dan ada beberapa orang tua bersamanya, semuanya penuh kemuliaan, terutama Holy Lord Jiuli, yang banyak tahun lebih muda, dan putrinya lahir, itu adalah kenyamanan terbesarnya. Aku tahu kau akan kembali. Ye Chen datang, berjalan keluar dari ketiadaan, postur berjalannya cukup mendominasi, dan dia terburu-buru sepanjang jalan, dengan angin dan guntur menggantung seperti kilat. Pria ini sadar, berjalan ke altar, mengambil lampu yang selalu menyala, mengambilnya dan pergi, seperti keluarganya sendiri, seluruh rangkaian gerakan, tanpa rasa ketidaktaatan. Kemana kamu pergi? Tuan Suci Jiuli adalah yang tercepat untuk menanggapi, meraih Ye Chen dengan satu tangan. Kamu jalang, bunga yang aku rawat dengan sangat keras, kamu ingin mengambilnya ketika kamu datang. Sekelompok orang tua juga menyeret satu sama lain, wajah tua mereka sangat gelap. Apakah Kaisar Dacu begitu sadar diri? Itulah semangat puteri saya dari klan Jiuli, terimalah seperti yang Anda katakan, tidak tahu malu, bukan? Apa itu? Ye Chen mengangkat kepalanya dan menatap Chang Miao. Matanya yang dalam penuh dengan cahaya yang menyala-nyala. Siapapun yang melihatnya secara naluriah akan berpikir bahwa ada harta karun di langit yang dapat membuat setengah langkah. Santo dengan tubuh seperti itu, bayinya mungkin tidak terlalu muda. Karena naluri ini, semua orang tua yang hadir, termasuk guru suci Jiuli, memandangi langit berbintang. Namun, tidak ada harta di langit, bahkan seekor burung pun tidak. Menyadari ditipu, semua orang buru-buru menoleh ke belakang. Astaga, bagaimana dengan orang-orang? 2 bab hari ini. Tanggal 20 Januari tahun 2020. Akhir tahun sibuk dan ada beberapa pembaruan. Saya belum punya waktu untuk membalas pesan semua orang akhir-akhir ini, saya akan membalas segera setelah saya punya waktu. Terima kasih atas dukungan dan dorongan Anda selama ini. Episode 2922 Aku akan mati. Aku cerdas. Di langit berbintang yang luas, Ye Chen memegang lampu yang selalu menyala di tangannya, berjalan dengan gembira sambil berjalan, keterampilan aktingnya luar biasa, dan orang-orang tua itu terkejut untuk sementara waktu. Oleh karena itu, Anda harus sering berurusan dengan orang pintar. Jika Anda sering ditipu, Anda secara alami akan menjadi pintar. Misalnya, 9 orang tua di keluarganya dulu berdada besar dan tidak punya otak. Tidak ada yang lain, IQ adalah hal yang baik.
Ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan, dan getarannya sangat keras sehingga seluruh langit berbintang bergetar. Ye Chen melihat dengan matanya sendiri bahwa ada Zundi tua yang lewat, dan karena getaran itu, dia tersandung secara tidak sengaja. Zaman dahulu kala, Ye Chen bergumam pelan, tanpa sadar menatap Chang Miao. Saya tidak tahu apakah itu halusinasi, atau saya terlalu khawatir, seolah-olah saya dapat melihat pemandangan yang menyedihkan, Hong Yan dan Di Huang saling mendukung, berlumuran darah. Seperti yang dia pikirkan, mereka berdua tidak begitu sengsara. Trio surga telah berlari sepanjang hari, diburu oleh iblis surgawi, diblokir oleh malapetaka, dikepung oleh barisan pertama tubuh suci, dan bertahan beberapa kali. Itu adalah keajaiban mitos bahwa mereka masih hidup. Hidup. Saya tidak tahu kapan, Ye Chen memejamkan mata, cahaya dan kegelapan matanya berfluktuasi, dan getaran berulang kali memberikan warna misterius pada zaman prasejarah kuno, yang tidak dapat dia pahami. Ye Chen. Lampu yang selalu menyala bergetar sedikit, seolah-olah ada suara yang memanggil. Suara wanita itu jernih dan jernih, seperti nada pemukulan, indah dan enak didengar. Nyala api jauh lebih panas dari sebelumnya, dan lebih banyak lagi roh dibudidayakan, dan nyala api yang bergoyang juga tajam. Ini aku. Ye Chen tersenyum, mengetahui bahwa Bei Seng yang menelepon. Karena dia memiliki roh, pada waktu tertentu, dia akan memiliki kewarasan, mengenali dunia, dan mengenalinya Ye Chen, maka, seharusnya begitu hubungan. Mengikat. Maukah kamu menikah denganku? Ya. Obrolan sepatah kata, menjadi kata-kata cinta paling romantis. Ye Chen berangsur-angsur menjauh, menggunakan kekuatan roh primordial sepenuhnya untuk melindungi roh Jiuli Muxue di tahunnya, dia akan menjadi istri dan kerabat terdekatnya. Dia sangat romantis sehingga orang-orang Jiuli menjadi marah. Di tengah malam, penguasa suci Jiuli memimpin orang-orang umum dan langsung pergi ke dacu. Wajah-wajah tua itu bukan yang paling gelap, tetapi lebih gelap, karena seekor babi melarikan diri dari suku Jiuli dan menghancurkan kubis mereka. Secara alami, mereka tidak hanya marah tentang ini, tetapi juga karena mereka ditipu oleh Ye Chen, Raja Chu yang agung, puncak dari kaisar semu yang bermartabat. Ada banyak trik. Keterampilan akting yang luar biasa seperti yang asli. Di malam yang tenang, Ye Chen kembali ke dacu. Di depan istana Ling Qiao, dia muncul lagi. Di istana, Ruoxi, Chu Xuan, dan Chu Ling tampak seperti anak-anak, dan mereka belum bangun selama lebih dari 10 tahun. Mereka tidak tahu kapan mereka bangun, dan mereka tidak tahu apakah transformasi mereka disebabkan untuk keberuntungan atau bencana. Memalingkan pandangannya dari mereka, dia menatap Ye Ling lagi, putrinya yang berharga, yang masih sangat termotivasi, menilai dari keadaannya, dia telah tercerahkan selama 10 tahun. Bersenandung. Bersenandung. Istana Ling Qiao sedikit bergetar, dengan energi kuno yang tersisa, gemetar, sedikit terkejut, itu untuk Ye Chen. Sampai jumpa setelah 10 tahun, Ye Chen sedikit berbeda dari sebelumnya, untuk perbedaannya, tidak bisa melihat saya hanya tahu bahwa Ye Chen menjadi semakin sulit untuk dilihat. Yo, apakah kamu masih hidup? Diiringi dengan kata-kata santai, rekan Raja Rakyat datang. Dia pasti tidak bangun di tengah malam, dengan tangan di mulutnya, dan dia terus menguap, mata mengantuk sedikit kabur. Ye Chen meliriknya, menemukan tempat duduk, dan menatap Ren Wang dengan mata sipit, jadi mari kita bicara. Bujangan tua ini, yang tidak ada hubungannya di tengah malam, Dewa Pedang Sue Sueren, Dewa Pedang Sue Sueren, kebanyakan dari mereka sedang memeluk menantu mereka saat ini. Ketika Raja duduk, dia akan mengintip Ye Chen secara tidak sengaja. Kuil Ling Qiao memperhatikan keistimewaan Ye Chen, dan dia juga sama. Dia selalu merasa ada sesuatu yang lebih pada Ye Chen, dan dia tidak tahu apa itu. Adalah. Saya tidak bisa melihat melalui Ye Chen bertahun-tahun yang lalu. Ye Chen mengambil guci dan menyerahkan satu. Seorang pria Wang Fuxi, seorang kaisar Chu yang hebat, keduanya berasal dari garis keturunan Zhou dan Tian yang sama. Mereka bertemu lagi setelah 10 tahun. Mereka berdua adalah guru dan teman. Tidak ada yang berbicara, hanya minum dengan tenang. Beberapa kata sepertinya diucapkan dalam diam. Kaisar menghormati hukum tubuh. Raja manusia akhirnya membuka mulutnya, mengharapkan jawaban. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi menyampaikan sepotong kesadaran spiritual, dan dalam kesadaran spiritual, gambar-gambar menyatu, yang sebagian besar berada di lubang hitam, termasuk kebingungannya. Raja manusia sedikit menyipitkan matanya dan sedikit mengernyit. Tidak perlu bagi Ye Chen untuk mengatakan,
dia juga melihat petunjuknya, itu pasti terkait dengan Kaisar Zun, badan hukum Kaisar Zun tidak akan hilang tanpa alasan. Ye Chen hadir hari itu, dan jika dia memikirkan identitas Ye Chen, penjelasannya dapat dipahami. Pada saat ini, Raja Manusia memandang Ye Chen dengan cara yang berbeda. Dia seharusnya mengerti bahwa tubuh hukum Kaisar tidak menghilang, tetapi bergabung ke dalam tubuh Ye Chen tanpa sepengetahuan dunia, tetapi dia kelelahan. Bahkan dengan miliknya penglihatan, dia tidak bisa menemukan sosok hukum. Apakah terasa aneh? Renwang bertanya lagi, tanpa menyipitkan mata. Dunia di mataku lebih jelas dari tahun-tahun sebelumnya. Kata Ye Chen perlahan, tanpa menyembunyikan apapun. Visi Kaisar. Gumam Raja, itu harus menjadi integrasi badan hukum, hadiah yang diberikan kepada Ye Chen. Setelah secara bertahap memiliki beberapa visi Kaisar, mungkin ada peluang lain di tahun-tahun lain, dan kemungkinan besar itu masih melawan langit. Keberuntungan. Aku bisa melihat pintu itu. Raja Manusia bertanya lagi, ini yang kedua kalinya. Ye Chen menghela nafas dan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Raja Manusia juga tidak berdaya, atau ingin marah. Ye Chen adalah reinkarnasi dari Kaisar, dan kultivasinya terkait dengan merek jalan Kaisar, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat kultivasi Ye Chen, semakin lemah penindasan jalan Kaisar. Jika Kaisar Zun disempurnakan, itu akan menjadi kegembiraan yang besar bagi surga. Pada saat itu, mungkin tidak hanya tubuh suci Dacheng yang akan ditambahkan, tetapi mungkin juga ada Kaisar Agung. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa jika Ye Chen tidak maju, surga tidak akan menjadi Kaisar, tetapi itu jauh lebih sulit. Bahkan sedikit tekanan dapat menghancurkan tubuh dan dewa. Bencana Kaisar bukanlah hal biasa bencana. Oleh karena itu, sebagian besar Kaisar semu di tingkat puncak pada dasarnya menunggu. Mengetahui identitasnya, mereka semua menunggu dia untuk disempurnakan. Jika mereka ingin bertarung, mereka akan memilih waktu yang lebih tepat untuk bertarung. Hanya ada satu peluang. Namun, sulitnya mencapai fisik suci sama saja dengan membuktikan Dao dan menjadi seorang Kaisar. Tidak semua orang mampu membelinya. Ada banyak orang yang mendekati akhir umur mereka. Ayo pergi. Setelah minum 2 pot anggur, Ye Chen bangkit, menepuk-nepuk debu di tubuhnya, dan perlahan menghilang dari pandangan raja, punggung kurusnya tampak agak suram. Bukankah permintaanmu terlalu tinggi? Di belakangnya, Raja Manusia bergumam dengan tangan di tangannya. Agak tidak masuk akal untuk memintanya menjadi sukses besar di usia muda. Sangat sulit untuk membuat mitos. Di sini, Ye Chen telah memasuki hutan bambu kecil, melihat dunia manusia, dan memandang Liu Dao. Mereka berdua tidur dengan damai, mereka sangat pendiam ketika mereka diam, dan mereka juga sangat berisik ketika mereka berisik. Dia datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Di jalur gunung, dia melihat dewa jahat dari roh jahat, dan bersamanya, ada juga dewa kehancuran, yang tampaknya merupakan pasangan yang baik, seolah-olah dia tahu bahwa dia akan kembali, dan menunggu di sini secara khusus, hanya untuk mengucapkan terima kasih. Bunganya indah dan bulan purnama, apa yang kamu lakukan dengan Alu? Ye Chen meletakkan tangannya di tangannya dan tersenyum. Terima kasih. Setan itu menangkupkan tangannya, tanpa sedikit pun bercanda. Mu Liuqing melakukan hal yang sama, dia menangkupkan tangannya, dengan tulus berterima kasih, Ye Chen yang membawa mereka kembali ke dunia. Jangan terlalu kacau, aku akan mempersingkat hidupku. Ye Chen tersenyum dan berjalan dengan lembut. Dua dewa primordial, senioritas mereka sangat tinggi, tidak ada yang bisa menanggungnya kecuali Kaisar Agung, ada semacam kekuatan dalam kegelapan, karena itu telah menjadi hukum, seperti kesturi yang dia disembah kepada Yang Ge yang lebih tua di masa lalu, kesturi tidak dapat dinyalakan, bukan karena tidak terbakar, tetapi Tuan Yang Ge tidak tahan. Situasi saat ini juga sama. Pada saat iblis membungkukkan tangan mereka bersama, Ye Chen merasa sedikit tertekan. Jika itu adalah junior di alam surga, mereka berdua akan menyembah sampai mati. Tidak ada yang bisa diberikan, aku akan menyimpan barang ini. Ye Chen mengambil 2 langkah, lalu berbalik, dan diam-diam memasukkan sekantong bubuk ke Mu Liuqing, pena di tangan dan seng pasti bagus produk. Keluar. Tendangan iblis mendominasi, dan aku belum melihatnya dalam 10 tahun. Kupikir kamu jauh lebih serius, tapi kamu masih sangat menyebalkan. Kamu tidak pernah lupa membawa produk khusus kemanapun kamu pergi. Kamu berani menendang tendangan ini. Wajah Ye Chen agak gelap, belum lagi produk khusus, katakan saja saat itu,
lagu kacau Anda lebih halus daripada produk khusus yang saya berikan. Junior telah memberikan contoh yang sangat baik. Balok atas tidak lurus, bagaimana balok bawah saya tidak bengkok? Dia sakit, jangan perhatikan dia. Roh jahat menyeret Mu Liu Qing pergi dengan perasaan bersalah. Kata, sakit, adalah kata yang sangat bagus, dan Ye Chen menarik napas dalam-dalam ketika mendengarnya, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit menyesal. Dia seharusnya tidak memberikan produk khusus sekarang, dia seharusnya memberikan obat pencahar, agar suami Anda bisa hidup dalam 3 bulan. Jika Anda tidak dapat berdiri dan mengatakan bahwa saya sakit, Anda adalah yang paling jahat di seluruh surga. Anda telah melakukan beberapa hal normal dan melakukan beberapa hal normal. Setelah beberapa saat, puncak Yunfei akan dipenuhi orang. Tuan Suci Jiuli dan yang lainnya tiba, semuanya orang tua. Pertempurannya tidak kecil, dan gerakannya tidak kecil, yang membangunkan orang-orang Heng Yue dan mengelilinginya ke puncak-puncak gadis giok. Jika aku tidak salah, ini di sini untuk mencari kesalahan. Senang sekali memiliki teman yang datang dari jauh. Xie Yun mengeluarkan pria itu, menghirupnya, menyekanya dengan lengan bajunya, dan tidur dengan nyenyak. Saya terbangun dan keluar untuk melihat-lihat. Ups. Sangat jarang orang sebanyak itu datang ke Heng Yue untuk bersenang-senang. Adat istiadat rakyat Dacu sangat keras, terutama Heng Yuezong. Misalnya, Xie Yun, terlalu banyak orang yang menjemput laki-laki. Di zaman pemulihan, mereka harus menemukan sesuatu untuk dilakukan, seperti merampok, mereka sangat miskin, dan mereka mendapatkan uang tambahan. Ye Chen, keluar. Tuan Suci Jiuli mengutuk, wajah lamanya menjadi gelap. Ketika saya pergi menemui Nan Mingyu dan yang lainnya, mereka tampak baik-baik saja, tetapi mereka terbangun di tengah malam, dan mereka memegang cermin kecil dan meluruskan rambut mereka yang berantakan. Ye Chen menculik Bei Sheng. Mereka baru tahu tentang ini, jadi itu sebabnya mereka bersikap seperti ini. Menantu perempuan saya, tolong kembalilah. Ada apa? Pasangan muda itu sudah puluhan tahun tidak bertemu, dan normal untuk saling menyayangi. Saat berbicara, Ye Chen melihat ke bawah dari langit dan melirik semua orang tua. Kaki dan kaki mereka sangat licin. Cahaya abadi, bawalah. Tuan Suci Jiuli mengulurkan tangannya, matanya menyala. Ayah, aku ingin tinggal di sini. Sebelum Ye Chen dapat berbicara, dia mendengar kata-kata Bei Sheng. Singkatnya, lelaki tua itu malu. Episode 2923 membuktikan jalan. Malam akhirnya kembali ke ketenangan. Orang-orang dari suku Jiuli semuanya telah pergi, dan Ye Da seolah yang mengirim mereka pergi dengan serius. Sebelum memberikannya, mereka akan merampoknya di tengah jalan, tetapi kali ini tidak. Tidak ada yang bisa merampok lelaki tua itu, dan mereka akan dikatakan maksiat. Ini perjalanan yang bagus. Ye Chen melambaikan tangannya dengan ekspresi enggan. Semua orang tua menoleh ke belakang dan melihat wajahnya, mereka semua tiba-tiba memiliki keinginan untuk memarahi ibunya dan membuat masalah, berharap kami bisa pergi. Dia juga menunjukkan keengganan. Mengapa Master Drama begitu berdedikasi? Kesal-kesal, mereka tetap pergi. Terutama Holy Lord of Jiuli, yang paling melankolis, kubis kecil keluarganya, begitu saja, belum menikah. Huner telah terpikat oleh pria itu. Awas. Kepala tetua suku Jiuli menepuknya sambil tersenyum. Holy Lord of Jiuli menarik napas tajam, memalingkan muka. Bukankah dia harus memalingkan muka? Jika Anda benar-benar ingin memiliki pengetahuan seperti pria itu, Anda akan marah. Dalam perjalanan pulang, masih ada canda dan tawa. Meskipun Ye Chen tidak banyak malu, dia masih orang yang baik, setidaknya dia baik untuk keluarganya, dia mungkin orang yang dermawan, tapi dia jelas bukan sampah yang sentimental. Istri-istrinya tidak dijemput di samping jalan satu, mereka semua menjalani hidup dan mati bersamanya. Yun Feng, damai dan tenang. Ye Chen berada di hutan bambu, makam Bei Sheng telah hilang, dia datang untuk memberi penghormatan kepada peri rubah kecil yang mengorbankan 9 generasi reinkarnasi dan menanam berkah untuknya, telah mati terlalu lama. Sejauh ini, dia belum ditemukan tidak ada cara untuk menghidupkannya kembali. Dia berbeda dari Bei Sheng. Bei Sheng memiliki sisa-sisa kekuatan abadi dunia, tetapi dia tidak meninggalkan apapun. Di bawah pohon tua, dia duduk lagi. Lentera yang selalu terang tergantung di udara, dan nyala api berkelap-kelip. Dia mengerahkan kekuatan Yuan Shen, dan Ji Ningsuang serta Nan Ming Yusu adalah sama, memelihara semangat Jiuli Muxue. Tanpa kecelakaan, dia bisa dibangkitkan dalam 10 tahun.
Di pagi hari, sebelum fajar, saya mencium aroma nasi. Setelah 10 tahun berlalu, Tuan Muda Ye bertanggung jawab lagi, memasak sarapan untuk istri dan anak-anaknya, menghabiskan waktu damai di puncak Yunfei, dan kemudian melanjutkan memasuki lubang hitam. Kembalinya dia membuat Hang Yue cukup hidup. Sesekali, seseorang akan datang berkunjung, para tetua memiliki basis kultivasi, dan ada beberapa orang yang berbicara tentang kitab suci dan Taoisme, tentu saja, ada juga pembuat onar. Saat itu malam, dan cahaya para dewa memenuhi puncak Yunfei. Ye Chen naik ke puncak Yunfei Peak dan duduk bersila dengan tenang, mungkin dia tercerahkan, mungkin dia dalam keadaan linglung, seperti patung yang diukir di batu, tidak bergerak. 10 tahun, kamu benar-benar dapat membawanya. Di dunia kecil di dalam tubuh, Chaos Cauldron dan Chaos Fire mengelilingi Divine Thunder of Absolute Beginning lagi. Mereka tidak mengubah niat awal mereka, dan mereka masih membodohinya menjadi tunduk. Mengapa mereka begitu nakal? Dibandingkan dengan dua lainnya, Tianlei jauh lebih jujur. Dalam 10 tahun terakhir Ye Chen telah pergi, ia telah menyatukan banyak guntur dan kilat, esensi dari sumber guntur, bahkan api ilahi pada awalnya bergetar ketika melihatnya, dan itu telah melampauinya. Sayangnya, itu masih tidak memiliki arti penyerahan. Bos, telan. Chaos Cauldron merintih, marah. Ye Chen tetap diam, dan tidak akan memakannya kecuali itu benar-benar diperlukan. Yang dia inginkan bukan hanya sumber guntur dari dewa awal mutlak, tetapi juga kebijaksanaan kunonya. Di tengah malam, dia turun ke puncak. Pada hari kedua, ketika dia muncul lagi, dia sudah dalam wujud lain, dia telah berganti tubuh dengan Jining Suang. Di bawah bulan, tangannya sangat tidak jujur, mengatakan bahwa dia mengubah tubuhnya untuk menyadari Tao, tetapi sejak perubahan itu, dia tampaknya telah melupakan pencerahan, dan tampaknya lebih tertarik pada tubuh menantu perempuan daripada Tao. Sebagai perbandingan, Jining Suang jauh lebih dapat diandalkan, setelah mengubah tubuh fisiknya, dia memasuki kamar kerja, memahami Dao dalam ketenangan, dikelilingi oleh cahaya yang indah. Keduanya harus memahami bahwa ada hubungan antara tubuh suci kuno dan tubuh peri Yaoqi. Saat itu, Ye Chen menggunakan tubuhnya untuk membuka harta karun kedua dewa. Dan ketika dia memasuki tubuh suci Ye Chen, dia juga mendapat banyak rejeki. Ye Chen berhenti berbicara omong kosong, dan menjadi tenang menuju pencerahan. Duduk ini adalah 3 hari. Selama periode itu, beberapa biksu datang dan melihat ke puncak, mendesah tanpa henti, sangat menyenangkan memiliki menantu perempuan, dan lebih baik lagi memiliki menantu perempuan yang bersedia mengubah tubuhnya. Terasa luar biasa. Meskipun ada banyak orang yang baik, ada juga banyak yang tidak masuk akal. Ada begitu banyak orang berbakat yang tahu bahwa itu adalah Ye Chen, tetapi mereka semua berpura-pura bodoh. Jining Suang, siapa yang menyuruh Tuan Muda Ye menggunakan tubuh Jining Suang? Dalam hal ini, tamparan Ye Chen cukup kuat, mereka yang dapat mengirim 800 mil tidak akan pernah dikirim 500 mil, dan mereka yang dapat dipukuli menjadi gumpalan tidak akan pernah diizinkan untuk menonjol. Cantik, sangat cantik. Saat itu malam lagi, dan Ye Chen memegang cermin kecil dan menatap wajahnya, fitur wajah yang indah dan kecantikan tiada taraf itu sangat menarik perhatian pada pandangan pertama. Ayo, beri aku senyuman. Nan Mingyu datang, mengulurkan jari-jarinya yang ramping, dan mengangkat dagu Ye Chen, tersenyum, mengaguminya dengan senang hati, tidak menyombongkan diri, jika dia laki-laki, dia pasti menggoda. Pemain yang bagus dibermain wanita yang baik. Hehe. Senyum Ye Chen cukup formal, seperti orang dengan pikiran abnormal, senyuman seperti itu. Konyol, dia tersenyum sesaat, lalu kembali normal. Nan Mingyu sangat senang, setelah datang ke Yunfeng begitu lama, itu adalah pertama kalinya saya melihat Jining Suang, tersenyum sangat manis, meskipun itu adalah tubuh fisik Ye Chen. Ini benar-benar milikmu. Ye Chen melirik Jining Suang, dan kemudian di Nan Mingyu. Jika tidak ada perbandingan, tidak akan ada salahnya. Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa Jining Suang adalah yang ke-9? Nan Mingyu melirik ke samping, menutupi tubuhnya dengan pakaian peri, dan mata licik Ye Chen menunjukkan bahwa tidak ada yang normal. Ungu. Tuan Muda Ye berbisik, tidak peduli seberapa erat bungkusnya, aku masih bisa melihatnya. Mo Xiao memandangi tubuh suci puncak kaisar, dan jangan meremehkan mata 6 jalur reinkarnasi. Ledakan. Ketika keduanya geli, mereka tiba-tiba mendengar suara gemuruh. Lalu, ada suara guntur, bergema di langit berbintang, dengarkan baik-baik, ada suara jalan kaisar,
tak perlu dikatakan, ada lelaki tua lain, yang menarik jalan Dewa Kaisar. Nanming Yusu meliriknya, lalu menutup matanya, dia sudah terbiasa selama bertahun-tahun, terlalu banyak orang tua yang mendekati akhir umur mereka terpaksa menempuh jalan itu, ingin dilahirkan kembali di nirvana di bawah bencana Kaisar, dan juga ingin dilahirkan kembali. Buktikan menjadi Kaisar. Ye Chen juga melihatnya, menyipitkan matanya sedikit. Memang benar ada yang mengutip Diji, tapi bukan dari langit dan manusia, tapi dari ras prasejarah. Dia tidak tahu orang itu ada di langit berbintang, juga tidak tahu seberapa jauh dari Dacu, tapi dia bisa bau dari ras mana itu harus menjadi semut dewa yang kuat dari klan. Oke, aku cukup berani. Di puncak Seon di Dacu, dia sudah naik ke langit, jadi kenapa kamu mencarimu? Dia benar-benar berlari keluar untuk melewati malapetaka sendirian, jadi kita harus berbicara tentang kebaikan dan kebencian tahun ini. Tidak hanya Great Chu, tetapi semua tetua langit keluar dari segala arah di Xuan Huang, Netherworld, dan Starry Sky, dan mereka sepertinya mencium bau nafas, dan ada seorang kaisar semu yang memimpin kaisar untuk merampok. Seperti yang mereka duga, mereka memang orang prasejarah. Seperti yang diharapkan Ye Chen, mereka memang semut dewa. Itu adalah langit berbintang yang mati, dan seorang lelaki tua berjubah ular sanca ungu berdiri di sana, tubuhnya penuh dengan kematian, dan mata tuanya yang keruh tidak dapat melihat cahaya, dan dia sudah sangat tua, seolah-olah dia akan mati. Terkubur di tanah pada saat berikutnya, dan vitalitasnya hilang diam, akhir sudah dekat. Dewa Raja Semut, tetap aman dan sehat. Master pedang itu lebih dekat dan yang pertama mendarat. Terburu-buru untuk membunuhku. Raja Semut berkata dengan acuh tak acuh, dengan ekspresi agak dingin di wajahnya. Apa yang kamu katakan? Yang suci turun yang kedua, niat membunuhnya dingin. Setelah itu, semua puncak yang paling kuat muncul satu demi satu, dan ada juga banyak biksu dari seluruh dunia, lebih dari 90% dari mereka membawa laki-laki. Kenapa? Apakah kamu takut aku akan menjadi seorang kaisar? Raja Semut mencibir, melihat sekeliling. Metode provokatifnya sangat halus, dan tidak berguna. Kaisar Kerasuci mendengus dingin, dan mengeluarkan batang besi wujin. Raja Semut Dewa mengabaikannya, seperti sinar cahaya ilahi, menembus luasnya, rambut panjang seputih saljunya berubah menjadi hitam pekat. Tubuh tua Changmu kembali ke masa mudanya, mengorbankan masa hidup terakhirnya dengan imbalan mana yang agung. Dia luar biasa, dan dia telah membuka jalan besar ke langit, yang dapat dilihat, tetapi itu lebih jauh dari mimpi, dan di dalamnya, sudah ada guntur dan kilat yang pecah. Itu bakat. Lelaki tua itu menghela nafas, bisa mengemudikan jalan terlalu tinggi, memang ada beberapa sikat, orang prasejarah memiliki latar belakang yang sangat kuat, dan lelaki tua yang bersembunyi juga mengerikan. Lari. Bisakah kamu lari? Kui Niu Huang mendengus dingin, melangkah ke langit dengan satu langkah, dan langsung menuju kehampaan. Kapak perang di tangannya adalah senjata kekaisaran ekstrim dari klan Kui Niu, dan dia telah menghidupkan kembali kekuatan kekaisaran. Paong. Ming-Ming memiliki penghalangnya sendiri, jika Anda tidak mencapai level tertentu, Anda tidak dapat naik Dao Tai Tian, Kui Niu Huang menabraknya, dan Ling Tian jatuh, menghancurkan langit berbintang. Ledakan, ledakan, ledakan. Semua kaisar semu yang paling kuat tidak jauh lebih baik. Satu naik dan satu diblokir. Bahkan dengan restu dari tentara kaisar, sulit untuk menembus penghalang dalam kegelapan. Setiap orang yang jatuh, langit berbintang akan dihancurkan bintang-bintang hancur, masing-masing lebih memalukan daripada yang terakhir. Seharusnya tidak. Hong Huang Qilin menstabilkan sosoknya, mengerutkan kening, dan ekspresi semua kuasi kaisar serupa. Bukan karena mereka belum pernah ke Dao Tai Sang Tian, tetapi pada level mereka saat ini, bukan tidak mungkin untuk memasuki Tai Sang Tian dengan paksa. Namun, hari ini mereka diblokir satu per satu. Perubahan cara kaisar. Raja manusia menarik napas dalam-dalam, seolah-olah dia bisa menangkap kekuatan dalam kegelapan, dan mengacaukan aturan. Orang yang bisa naik secara normal mungkin tidak bisa naik pada saat ini, dan karena malapetaka ilahi dari jalan kaisar, mereka telah dikurung. Jalannya terlalu surgawi. Bagaimana dia bisa sampai di sana? Tian Lao menutupi dahinya dan menyeringai. Mereka yang memimpin kaisar untuk merampok lebih memenuhi syarat untuk naik. Kata Good Fortune God King ringan. Mungkin ini persis perhitungan Raja Semut Dewa, dia yakin Zundi tidak akan naik, dan waktunya cukup akurat, jadi dia memimpin kaisar untuk merampok dan berjuang untuk hidupnya.
Itu artinya, ayo pergi ke teater. Jika kamu terkubur dalam malapetaka, itu akan menyelamatkanku dari menunggu kesempatan. Jika kamu benar-benar membuktikan jalan melawan langit, bukankah itu omong kosong? Gai, terlalu surgawi untuk tidak pergi ke jalan raya, tidak peduli berapa banyak yang Anda katakan, tidak ada gunanya, mengapa Anda tidak harus menonton pertunjukan? Ledakan. Gemuruh. Saat berbicara, malapetaka ilahi kaisar muncul, ratusan juta petir turun, membanjiri langit, meski jaraknya tak terbatas dan jauh, tetap membuat orang gemetar. Belum lagi pengalaman fisik, hati bergetar saat Anda lihat itu. Perang. Raja Semut Dewa meraung, mengenakan baju besi ungu emas dan memegang pedang peri merah, menyerang dengan putus asa. Dia seperti Raja Dewa yang tak tertandingi, memotong guntur demi gelombang, tenggelam oleh lautan guntur berulang kali, bergegas keluar lagi dan lagi, lolongannya mengaum dari jiwa sejak perampokan kaisar tertarik, dia tidak memiliki jalan keluar, dan satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah bertarung sampai mati. Sangat kuat. Kaisar Ji bergumam pelan, matanya yang indah penuh ketakutan, Raja Semut Dewa yang menakutkan jauh di luar dugaannya, setidaknya jauh lebih kuat dari kera iblis tua sebelumnya, mampu menolak cara kaisar dari dewa selama ini. Lama, surga tidak dapat menemukan beberapa. Sangat kuat. Kaisar Semu juga banyak bergumam, jika mereka mengesampingkan sudut pandang mereka, jika mereka mengesampingkan keluhan mereka, maka dia tetaplah orang kuat yang terhormat dan menakutkan, yang pemahamannya tentang Tao telah mencapai tingkat yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Setidaknya para kaisar tidak bisa dibandingkan. Tidak ada yang tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik seperti itu yang tersembunyi di klan semut prasejarah, dan apakah seluruh klan prasejarah juga memiliki latar belakang menakutkan yang tersembunyi. Engah. Sementara semua orang melihat ke atas, Raja Semut Dewa berdarah lagi, dan disambar petir hitam pekat, menjatuhkannya lebih dari 80.000 kaki, baju besinya retak, dan kulitnya terkoyak. Perang. Raja Semut Dewa meraung dan menyerang lagi. Benda tua itu sangat tahan. Kaisar kera kecil dan yang lainnya juga datang, dan mereka terkejut. Mereka telah melihat kera iblis tua melintasi perampokan. Dibandingkan dengan keduanya, jelas bahwa Raja Semut Dewa lebih kuat, dan dia belum terbunuh. Benar saja, tidak ada abu yang dibangun. Nandi menarik napas dalam-dalam. Kalimat ini masih masuk akal, seperti Raja Semut Dewa, senioritasnya mungkin lebih tinggi daripada Kaisar Agung di klan, saya tidak tahu sudah berapa tahun dia memproklamirkan diri. Dia tidak bisa benar-benar membuktikan. Tao. Bintang-bintang kuno dan meteorit semuanya aman dan sehat, hanya karena ada terlalu banyak pergerakan dalam malapetaka Kaisar dan Dewa ini, dan itu masih manusia prasejarah yang melintasi malapetaka, dan semua orang tua yang mundur datang. Itu tidak baik. Jenderal Dewa Kelima mengerutkan kening. Dia dapat melihat bahwa orang-orang tingkat puncak lainnya juga dapat melihat bahwa mereka tidak tahu apakah Dewa Jalan Kaisar terlalu lemah, atau perampok terlalu kuat lemah. Menurut postur ini, memang ada kemungkinan membuktikan Tao dan menjadi Kaisar. Faktanya, firasat tertentu sudah mulai muncul. Setelah pembaptisan guntur dan kilat, semacam kekuatan ilahi secara bertahap terukir di tubuh Raja Semut Dewa. Itu adalah merek jalan kekaisaran, dan jenis kekuatan kekaisaran secara bertahap muncul. Kaisar, klan kita akan menjadi seorang kaisar. Klan Semut Dewa yang bersembunyi di kegelapan sangat gembira. Tanah leluhur mereka ada di langit berbintang ini, ditutupi oleh jalan kaisar. Mungkin, butiran pasir apapun bisa menjadi tidak ada yang bisa melihat tanah leluhur mereka. Apakah ini benar-benar masalah karakter? Raja manusia terbatuk datar. Begitu banyak langit dan manusia terkubur dalam malapetaka, dan tidak ada tanda-tanda menjadi seorang kaisar. Namun, orang-orang dari suku prasejarah memiliki sikap untuk membuktikan Tao dan menjadi seorang kaisar. Ledakan. Gemuruh. Langit berbintang yang luas bergoyang dengan keras, diangkat ke langit oleh Dao. Nafas yang meluap runtuh sedikit demi sedikit, semacam paksaan kekaisaran, secara bertahap menyelimuti alam semesta, dan sumbernya adalah Raja Semut Dewa. Jika lelaki tua itu mencubit jarinya, dia akan menarik iblis surgawi. Tao tua berkabut berkata dengan dalam, meskipun dia geli, tetapi ekspresinya jelek. Jika Raja Semut Dewa terbukti menjadi kaisar, itu tidak akan menjadi hal yang baik untuk surga setiap kali ada seorang kaisar di langit. Ada setan di langit, artinya, surga secara pasif akan melindungi jalan prasejarah. Dia, sial, aku tidak bisa naik. Kaisar Kera Suci mengutuk,
memegang tongkat besinya, meletakkannya dan berbalik, mengetahui bahwa Hong Huang telah menjadi kaisar yang hebat, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika Hong Huang menjadi seorang kaisar, seluruh langit akan menderita bencana, mungkin hancur. Di mana Ye Chen? Tidak ada gunanya menemukannya, dan kemungkinan besar dia tidak akan bisa sampai di sana. Ini rumit. Semua kaisar semu seperti semut di atas panci panas. Setan atau kejahatan yang akan datang setan, dengan sifat kencing orang prasejarah, tidak akan keluar, dan masih akan menggunakan langit dari 10.000 domain sebagai perisai. Ini adalah situasi ketika langit dibersihkan. Belum lagi, itulah yang dipikirkan semut dewa. Saat iblis menyerang, mereka tidak akan mengirimkan satu prajurit pun. Dengan langit menghalangi mereka, mereka hanya menunggu kaisar muncul. Apa yang bisa kita lakukan? Mari kita mati bersama. Fuya meletakkan tangannya di tangannya, dan dia sudah bersiap. Dia tidak siap melawan jika roh jahat benar-benar datang. Lebih baik mati di tangan setan. Itu masuk akal. Setiap kali langit bergerak maju, mengapa? Sangat hidup saat kita berjalan bersama. Perang. Raja Semut Dewa memandang ke atas ke langit dan tertawa terbahak-bahak, dan ketika dia menyerang, dia tidak lupa untuk melihat ke bawah. Matanya menghina, sebelum menjadi kaisar, dia sudah memiliki keagungan yang tertinggi, menghadap ke langit dan rakyat jelata. Senyumnya agak jahat. Kamu semut, kamu harus melindungi jalan bagi kaisar. Inilah makna yang diwakili oleh matanya, menerima begitu saja hal-hal tertentu, hanya karena dia ingin menjadi kaisar, seluruh surga, seluruh perubahan kehidupan, harus dilakukan. Diterima begitu saja. Jika Anda berdiri di depannya, Anda akan hancur berkeping-keping untuknya. Bodoh. Mata para dewa dan manusia juga memiliki arti. Mereka ingin kami melindungi jalan untukmu. Apa yang kamu pikirkan? Kenapa wajahnya begitu besar? Lihatlah matamu, bahkan jika kamu menjadi seorang kaisar, kamu tidak bisa membiarkan kami pergi, jadi apa yang akan kamu lakukan? Ayo pergi ke neraka bersama. Perang. Raja Semut Dewa meraung lagi, gila karena kegembiraan, salah satu kakinya telah melangkah melewati gerbang Dao Kaisar, parit surgawi itu, jurang itu, sulit untuk menghentikan langkahnya. Zeng. Pada saat ini, panah petir hitam pekat ditembakkan dari satu sisi, membawa kekuatan penghancur yang dahsyat, dan bidikannya cukup bagus, menembus Raja Semut Dewa. Karena panah ini, Raja Semut Dewa jatuh dari langit dan tenggelam oleh guntur yang memenuhi langit. Kali ini, dia gagal untuk bergegas keluar. Ah! Raungan yang mengerikan, raungan yang tidak rela, memenuhi langit berbintang. Itu berasal dari Raja Semut Dewa. Dia akan menjadi seorang kaisar. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang kaisar. Namun, sesuatu terjadi, dan jalannya menuju kaisar dan harapannya padam dengan satu anak panah. Brengsek. Klan Semut Dewa juga sangat marah sehingga hati mereka hancur, mengaum dari jiwa mereka, berapa banyak perubahan yang telah berlalu, dan akhirnya klan tersebut akan memiliki seorang kaisar lagi, dan mereka dibunuh. Aku hidup dalam satu hari, tidak ada kaisar di dunia prasejarah. Gemuruh yang dahsyat, yang tidak sebaik kata diam, datang dari langit berbintang, dari arah Dacu, dan mengalahkan deru Raja Semut Dewa. Dia tampaknya adalah raja yang sebenarnya. Sebelum manusia terwujud, dia memotong jalan Raja Semut Dewa untuk menjadi seorang kaisar dengan panah. Jika dia belum menjadi seorang kaisar, dia bukanlah yang tertinggi. Makhluk surgawi menarik napas dalam-dalam, tanpa bertanya, mereka tahu siapa yang berbicara, kecuali kaisar ke-10 dari Great Chu, siapa lagi itu? Raja Semut Dewa dari para kaisar dan Taois semuanya telah terputus dari jalan sertifikasi. Jadi, jangan remehkan langit, langit bukanlah manusia, Ye Chen, tubuh suci kuno, dapat menahan fasad langit, jika ingin membuktikan jalannya, sudahkah Anda bertanya padanya? Ada 2 bab hari ini. Tanggal 21 Januari tahun 2020. Terima kasih atas dukungan dan dorongan Anda selama ini. Episode 2924 Marah. Aku hidup dalam satu hari, tidak ada kaisar di alam liar. Beberapa kata, itu semacam kalimat ke alam liar, sunyi dan agung, bergema tak terbatas di langit berbintang, ke alam liar, itu adalah seperti kutukan tertinggi. Dalam hal kekuatan, itu harus menjadi kaisar ke-10 dari Dacu. Kera suci menghela nafas, mereka mengesampingkan kecemasan mereka dan menjadi marah, dan menyaksikan dengan tak berdaya ketika Raja Semut Dewa akan menjadi kaisar, tetapi mereka tidak punya pilihan.
Tetapi untuk pergi, dan Ye Chen kembali, sebuah panah mematahkan buktinya, dan ada begitu banyak puncak di langit, dan tidak ada yang sebaik master setengah langkah. Tidak ada kaisar di alam liar, mendominasi. Kaisar Qin Yu cukup bersemangat, jadi katakan saja. Ye Chen tidak akan hanya duduk dan melihat kaisar prasejarah muncul, dia sudah abadi, dan pihak lain muncul sebagai kaisar, apakah masih ada cara bagi surga untuk bertahan hidup? Karena Anda adalah musuh yang mematikan, siapa yang peduli apakah Anda melewati kesengsaraan atau membuktikan jalannya? Dia memiliki kualifikasi untuk mengatakan itu. Dong Huang tersenyum terlalu tulus. Dia tersenyum sangat bahagia untuk pertama kalinya setelah banyak perubahan dalam hidup. Dia hanya setengah langkah lagi dari kesuksesan besar. Termasuk surga dari berbagai domain, maupun prasejarah. Temperamen ini sangat mempesona. Kaisar kera kecil mendecakkan lidahnya. Meskipun Ye Chen berada di dacu, lingkaran cahaya di matanya telah menyebar ke tempat ini. Panah yang menggelegar itu, betapa mendominasi, Raja Dewa Semut yang akan menjadi kaisar, semua diseret keluar dari gerbang kaisar. Langit, bukan siapa-siapa. Seseorang, serigala melolong, oke. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh langit mendidih. Kita memiliki tubuh suci kuno, tubuh suci setengah langkah yang lengkap. Jika kita ingin membuktikan caranya, kita harus bertanya terlebih dahulu padanya. Ah! Di lautan guntur jalur kaisar, Raja Semut Dewa meraung dan meraung, tetapi dia benar-benar mampu membawanya, dia ditembak oleh panah dan tenggelam oleh lautan guntur. Dia benar-benar menakutkan, lebih kuat dari kaisar, lebih kuat dari orang suci dan dewa pedang, mereka harus mengakui fakta ini, jika iya, mereka pasti tidak akan bisa melakukannya. Anda tahu, itu adalah pengetahuan guntur Ye Chen, hanya sedikit orang yang membawanya bisa hidup, belum lagi akan ada Kaisar Jie di masa depan. Ah! Raungan Raja Semut Dewa lebih menyedihkan. Tentu saja, tidak ada biksu yang akan menunjukkan belas kasihan. Baru saja, pria yang akan menjadi kaisar memandang mereka dengan mata yang kejam dan ganas, wajahnya yang mengerikan seperti hantu jahat, dia menganggap mereka sebagai semut sebelum dia menjadi kaisar. Dia sudah memikirkan cara membunuh mereka. Yang lebih konyol adalah bahwa dengan ekspresi seperti itu, Raja Semut Dewa menerima begitu saja bahwa rakyat jelata akan melindungi jalan untuknya dan bersedia menghancurkan tubuh mereka berkeping-keping untuknya. Semuanya seperti ini, hanya orang bodoh yang akan melindungi jalannya. Sialan, kamu benar-benar pantas mati. Mata Raja Semut Dewa merah darah dan dia sangat marah. Kata-kata ini ditujukan kepada Ye Chen. Jika bukan karena Ye Chen, kakinya yang lain mungkin akan melangkah ke gerbang kaisar, dan setelah itu, dia akan dapat bergabung dengan Tao. Tanpa kecelakaan, dia akan menjadi kaisar, dan dia akan menjadi yang tertinggi. Jika saya menjadi seorang kaisar, saya dapat melindungi surga selama puluhan ribu tahun. Mengapa demikian? Kamu akan menjadi pendosa. Rakyat jelata. Senior, jangan taruh emas di wajahmu. Kata-kata samar itu jauh sekali. Diiringi dengan kata-kata itu, galaksi emas menyebar dari kedalaman langit berbintang, dan Ye Chen menginjak galaksi, langkah demi langkah, secara bertahap mendekat, dengan ekspresi acuh tak acuh, sepasang mata emas, sumur kuno itu tenang. Jika orang yang akan menjadi kaisar adalah makhluk surgawi kita, maukah kamu juga melindungi jalannya? Jika senior tidak bisa melakukannya, maka jangan tunjukkan apa yang disebut kebenaranmu. Di sini. Sayang sekali berkali-kali ada bencana besar. Saya tidak melihat satu pun prajurit dari banjir. Ketika setan menyerbu, mereka tidak bisa mundur. Ketika setan dikuburkan, mereka membunuh mereka dan membuat masalah. Sungai dan gunung besar yang ditukar para dewa dengan darah dan tulang mereka telah direbut olehmu lagi dan lagi. Diinjak-injak sekali. Jiwa pahlawan yang tak terhitung jumlahnya yang bertempur dalam pertempuran berdarah dibantai berulang kali olehmu. Aku sudah merencanakan. Bagaimana untuk menyebabkan pembantaian setelah menjadi seorang kaisar, mengapa surga harus menjaga jalan untukmu? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk membiarkan orang biasa mati untuk Anda? Apakah junior ini berdosa atau tidak, tidak terserah Anda untuk menilai. Apakah Anda bersalah atau tidak, saya mampu menanggungnya dari awal sampai akhir. Tidak ada kegembiraan atau kekhawatiran, tidak ada kemarahan atau kebencian, dan tidak ada gejolak emosi sedikit pun di wajahnya yang acuh tak acuh. Kata-katanya menyuarakan suara langit. Kemarahan terhadap orang-orang prasejarah jauh lebih besar daripada terhadap iblis surgawi. Dia bukan orang berdosa, tapi kamu.
Ren Wang berkata dengan ringan, berbicara dengan serius. Kura-kura yang menyusut, memiliki wajah untuk menyebut tubuh suci sebagai pendosa. Sungguh ironis. Untuk mempermalukan selamanya. Di atas pilar. Dia mungkin bukan penyelamat dunia, tetapi dia telah menyelamatkan orang-orang biasa berkali-kali. Jika dia dalam masalah, siapapun di surga bersedia mati untuknya. Adapun kamu tidak layak. Hanya karena, kamu lebih dibenci daripada iblis. Kata-kata Chang Sheng, dari sudut pandang Chang Sheng, telah menjadi kepercayaan. Sebelumnya, Ye Chen sendirian, dan dia berperang melawan Raja Semut Dewa. Sekarang, seluruh surga ada di atasnya. Sebuah kalimat, penuh kebencian, kebencian, dan kebencian. Kemarahan, tetapi juga penuh dengan kesedihan dan kemarahan, lebih menakutkan daripada guntur kaisar dalam arti tertentu, dan itu membuat pikiran Raja Semut Dewa sampai pada titik kehancuran. Semut. Raja Semut Dewa meraung dengan marah, dan sangat marah sehingga dia menjadi gila, atau dengan kata lain, sudah gila, dengan rambut acak-acakan, dan pikiran yang hancur, tidak peduli seberapa sulit untuk mendukung guntur kaisar, dia tenggelam. Di tempat, tubuhnya diledakkan, dan jiwanya juga runtuh. Pada saat kematiannya, keadaan pikirannya harus bercampur, dengan kebencian, kemarahan, kesedihan dan kebencian, tetapi lebih dari itu harus menjadi penyesalan karena menunjukkan mata jahat kepada rakyat jelata, yang benar-benar membangkitkan kebencian rakyat jelata terhadapnya. Niat membunuh, jika bukan karena ini, dia mungkin akan menjadi seorang kaisar. Ledakan, gemuruh, orang yang melewati malapetaka mati, dan jalan kaisar serta malapetaka para dewa dimusnahkan. Pada saat ini, langit berbintang sangat sepi. Aku hampir menyaksikan kelahiran kaisar. Setelah sekian lama, aku mendengar seseorang bergumam, dan aku masih belum puas. Merupakan suatu kehormatan untuk menyaksikan kelahiran kaisar dengan mataku sendiri. Namun, itu adalah anggota suku Hong Huang. Jika tidak ada tubuh suci, konsekuensinya tidak terbayangkan. Lebih banyak orang bergidik, masih mengingat mata jahat dan tirani pada saat Raja Semut Dewa hendak menjadi kaisar. Jika dia membuktikan jalannya, sebagian besar surga akan dihancurkan. Kejahatan surga bisa dimaafkan. Menyakiti diri sendiri, kamu tidak bisa hidup. Inilah yang ingin dikatakan oleh terlalu banyak orang, seperti yang dikatakan Ye Chen, ketika iblis surgawi menyerang, bahkan jika orang prasejarah bergabung dalam pertempuran sekali, tidak akan ada akhir seperti itu. Orang biasa akan melindungi jalan untuknya, dan Ye Chen tidak akan menggunakan pengetahuan. Bersenandung. Di tengah diskusi, Ye Chen mengayunkan pedang kaisar, dan menuju ketiadaan, memotong sungai peri yang cerah. Paong! Tiba-tiba terdengar suara logam dibanting, yang cukup nyaring. Pedang Ye Chen bukannya tanpa tujuan, karena dia menemukan tanah leluhur klan Semut Dewa, dan dia bisa menguncinya dengan sangat presisi. Dalam hal ini, Raja Manusia tidak terkejut. Ye Chen mengintegrasikan tubuh hukum kaisar, dan secara bertahap mendapatkan penglihatan kaisar. Sudah diharapkan bahwa dia dapat menemukan klan Dewa Semut yang tersembunyi. Wow! Melihat dunia besar yang berangsur-angsur terwujud, mata dunia tiba-tiba menjadi cerah. Mereka hanya tahu bahwa Raja Semut Dewa sedang mengalami kesengsaraan di langit berbintang ini, tetapi dia tidak tahu bahwa tanah leluhur klan Semut Dewa juga di langit berbintang ini, tersembunyi rahasia yang tak tertandingi. Lebih baik datang lebih awal, jadi lebih baik kebetulan. Para biarawan dari surga mengeluarkan orang-orang yang memasukkan mereka ke dalam tas penyimpanan. Warisan cara kaisar adalah ikan besar. Sialan, kamu benar-benar pantas mati. Kaisar klan Semut Dewa meraung, memarahi Ye Chen, dialah yang merusak jalan kaisar dari Raja Semut Dewa. Klan lain seharusnya menjadi kaisar lagi, dan semua harapan hancur. Dia memarahi, dan seluruh klan Semut Dewa memarahi, matanya merah darah, giginya kertakan, dan wajahnya yang mengerikan lebih menakutkan daripada hantu jahat. Ye Chen terdiam, dan melarikan diri dengan cara surga. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah itu, sebagian besar formasi Semut Dewa dihancurkan oleh Ye Chen, dan pasukan dari seluruh dunia bergegas masuk. Barisan itu benar-benar menghancurkan Semut Dewa, tidak peduli dalam hal kekuatan atau jumlah yang kuat. Dalam pertempuran ini, tidak ada ketegangan. Klan Semut Ilahi benar-benar dikalahkan. Mereka dibunuh sampai seluruh klan musnah. Dari kaisar klan hingga tentara, tidak ada yang selamat. Ini perang, dan memiliki rampasannya sendiri. Ye Chen hanya mengambil 2 guntur nyata dan 3 guntur langit,
dan mengambil pedang kaisar, dan pergi lebih dalam ke langit berbintang. Cepat, cepat, lanjutkan. Penggarap surga meninggalkan seseorang untuk membersihkan medan perang, dan mereka menyusul Ye Chen. Tubuh suci setengah langkah dapat menemukan klan semut dewa, dan kebanyakan dari mereka juga dapat menemukan yang lain ras prasejarah. Jika demikian, bersihkan lagi. Memang, jalan ini penuh dengan peperangan. Visi Ye Chen cukup tinggi, dan ras prasejarah yang tidak diwarisi dari jalan kaisar sering ditemukan. Jika Anda menemukan satu, tidak peduli ras apa itu, sulit untuk lepas dari nasib pemusnahan. Pada hari ini, langit orang prasejarah gelap, karena dewa pembunuh mendatangi mereka satu persatu untuk menyelesaikan perhitungan, tanpa belas kasihan, sudah dingin sampai ke titik kekejaman. Itu kamu, itu semua kamu, yang merugikan klan kami. Raungan seperti itu, hampir setiap klan yang kamu temukan akan memilikinya, mereka adalah anggota klan Hong Huang, yang meneriaki kaisar klan mereka sendiri, tidak semua orang prasejarah orang memusuhi surga ya, itu semua karena kesewenang-wenangan kaisar klan, yang membawa seluruh klan ke dalam situasi malapetaka abadi, sampai mereka dimusnahkan. Geraman para kaisar klan prasejarah juga penuh dengan gosip. Dalam kemarahan mereka, kebanyakan dari mereka juga menyadari bahwa mereka telah membuat keputusan yang salah. Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Ledakan. Diiringi oleh ledakan, tanah prasejarah lainnya musnah, warisan non-kaisar, sejak tentara surga menyerbu, dalam sekejap, pertempuran berakhir. Ayo, kita bubarkan yang lain. Raja manusia memegang sebuah gulungan, dan setiap kali ras dimusnahkan, dia akan menggunakan pena untuk membubarkan nama ras, seperti akuntan yang membuat akun. Melihat gulungan itu lagi, itu penuh dengan kata-kata, yang semuanya adalah nama klan Hong Huang. Tidak mungkin. Masih banyak lagi. Xie Yun mencondongkan tubuh ke depan dengan pedang darah di tangannya, dan dengan mata lebar, dia melihat bahwa selain yang dimusnahkan, jumlah suku prasejarah yang tersisa masih sangat besar, jadi besar sehingga dia terkejut. Bentuk makhluk pertama di dunia, apakah menurutmu itu lelucon? Raja rakyat mengumpulkan gulungan itu dan mengikuti langkah Ye Chen lagi. Episode 2925 Reruntuhan dibuka kembali. Ledakan. 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 Langit berbintang bergetar, dan di tengah gemuruh, ada lolongan. Suku prasejarah musnah lagi, dan tentara surga mengikuti Ye Chen dan membunuh mereka sepanjang jalan. Saya tidak tahu berapa banyak ras yang musnah, dan warna darah secara bertahap menutupi langit berbintang. Visi kaisar benar-benar mendominasi. Mengikuti Ye Chen dari kejauhan, yang tua dan yang tua semuanya menghela nafas. Saya telah mendengar raja mengatakannya, tetapi saya masih tidak percaya. Sekarang saya benar-benar percaya. Prasejarah yang tidak dapat saya temukan pada hari kerja, sekarang saya dapat menemukannya, yang pasti, ada juga warisan cara kaisar. Biar saya katakan saja, badan hukum tidak akan hilang tanpa alasan. Dewa kelima akan memegang pedang peri dan tersenyum di seluruh wajahnya. Keberadaan Ye Chen adalah kenyamanan jiwa. Cukup untuk menemukan bayangan Kaisar Zun di tubuhnya. Menipu dan menculik, dia mahir dalam segala hal. Itu adalah sesuatu yang sering dia lakukan untuk menemukan kita untuk menutupi tas. Menjadi jenderalnya, dia sering ditipu. Di sisi Xuan, dia mengoceh tanpa henti, menjelaskan semua hal tidak bermoral yang dilakukan Kaisar Zun saat itu. Di Xuan merasa malu, jadi mengapa dewa mengatakan itu karena dia adalah kakak laki-lakinya, bagaimana mungkin dia tidak mengerti. Temperamen itu. Sama seperti Ye Chen Zhen, mengintip orang dan peri yang sedang mandi adalah hal yang lumrah. Sayang sekali kakak laki-lakinya yang lucu tidak membawa adik iparnya kembali ketika dia tiba. Dalam hal ini, Ye Chen benar-benar menghancurkannya. Lihat menantu keluarga Ye Chen, semuanya lahir seperti bunga, dan mereka semua cantik. Ledakan, ledakan, ledakan. Pembunuhan berlanjut, segunung mayat dan lautan darah. Jalan kaki ini adalah bulan Maret. Baru pada bulan keempat pembersihan ini berakhir untuk sementara. Bukannya saya tidak mencarinya, tetapi saya tidak dapat menemukannya. Penglihatan, tetapi dia bukan seorang kaisar. Jika Anda mau temukan Hong Huang satu persatu, Anda harus menemukan kematian. Tentara surga akhirnya menginjakkan kaki dalam perjalanan pulang. Ada tawa, dan ada daceng setengah langkah yang duduk di kota, yang dapat mendukung penampakan langit. Adapun suku prasejarah, mereka tidak berani memimpin. Bahkan orang tua yang diharapkan menjadi kaisar semuanya damai.
Apa yang Ye Chen katakan tidak sesederhana membicarakannya. Raja Semut Dewa adalah seorang contoh berdarah pintu ditutup, dan dia diseret keluar oleh Ye Chen belum lagi penguburannya sendiri, dia juga mempengaruhi seluruh klan. Nyatakan dirimu. Terlalu banyak kaisar klan memberi perintah seperti itu. Dengan Ye Chen di sekitar, akan sulit bagi Hong Huang untuk berbalik di tahun-tahun mendatang yang tak ada habisnya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu dan bersembunyi, sampai tidak ada lagi Ye Chen di dunia, dan Hong Huang akan memiliki kesempatan untuk kembali ketika dia benar-benar pulih. Harus dikatakan bahwa kemampuan mereka untuk bersembunyi cukup misterius, langit berbintang sangat luas dan ada banyak bintang, butiran pasir apapun dapat menyembunyikan tanah leluhur orang prasejarah. Ini juga alasan mengapa Ye Chen tidak mencarinya lagi. Menemukan jarum di tumpukan jerami cukup memakan waktu. Dengan waktu itu, pencerahan akan semakin nyata. Saya tidak tahu sejak hari apa, jumlah orang yang pergi ke Dacu berangsur-angsur meningkat, ada banyak pengunjung, dan ada juga banyak orang yang mengirim guntur dan kilat, mereka semua ingin Kaisar ke-10 dari Chu Agung dinobatkan sebagai Dacheng dalam waktu sesingkat mungkin. Dalam hal ini, Ye Chen tidak pernah menolak siapapun yang datang, dan langitnya bergemuruh, dia juga senang, menyatu satu demi satu, mendekati guntur yang kacau tanpa batas, tetapi semua orang tahu bahwa jika Anda ingin keluar dari kekacauan, Anda membutuhkan dewa. Dari Absolute Beginning untuk bekerja sama dengannya. Sangat disayangkan bahwa dewa awal mutlak tidak diizinkan masuk. Malam Yunfeng tenang dan damai. Ye Chen dan yang lainnya memberi penghormatan kepada peri rubah, dan duduk di bawah pohon tua, memelihara semangat Beisheng dengan kekuatan roh primordial. Dalam beberapa bulan, nyala api seperti sebutir beras menjadi sebesar kuku, dan banyak lagi semangat berkembang biak. Pada hari kedua, Ye Chen pergi dan memasuki lubang hitam lagi. Selanjutnya, itu akan menjadi satu dekade lagi. Dekade ini sangat panjang. Dalam 10 tahun terakhir, dia tidak pernah keluar, di ruang lubang hitam, dia mencari setan dan roh jahat, dan dia juga tercerahkan. Dalam 10 tahun terakhir, surga tidak memiliki insiden besar. Selama masa pemulihan, satu-satunya gerakan besar adalah para tetua memimpin kaisar ke tribulasi, dan tidak ada dari mereka yang bisa membuktikan Tao. Satu demi satu, mereka jatuh di jalan kaisar. Kadang-kadang, orang-orang di dunia akan berpikir, bagaimana mungkin Raja Semut Dewa melewatinya? Jika bukan karena Ye Chen, dia mungkin sudah membuktikan dirinya sebagai kaisar. Jika para dewa dan manusia harus melewati bencana, masing-masing yang satu akan lebih buruk dari yang lain, meninggalkan terlalu banyak penyesalan dan keengganan. Ini benar-benar masalah karakter dalam legenda. Banyak orang bertanya seperti ini. Jelas tidak. Kaisar Cheng memandang dirinya sendiri, tetapi juga pada kesempatan, waktu, tempat, dan orang yang tepat sangat diperlukan, dan Raja Semut Dewa di masa lalu mungkin adalah kesayangan takdir. Masih Yunfeng, bermandikan bintang dan cahaya bulan. Malam ini, ada sosok cantik di puncak Yunfei, yaitu Jiuli Muxue, waktu 10 tahun, 10 tahun kultivasi spiritual, dan akhirnya Cheng Yuanshen, membentuk kembali tubuhnya. Satu kematian dan satu nirwana, Beisheng saat ini jauh dari sebanding dengan masa lalu. Kekuatan abadi murni dunia itu suci, dan terlalu banyak kekuatan tersembunyi telah terbangun, dan basis kultivasinya terus meningkat. Di masa depan, ini akan menjadi rumah. Nanming Yusu tersenyum. Jiuli Muxue tersenyum manis, dibangkitkan dari kematian, seolah bermimpi, kembali ke dunia setelah beberapa dekade, dapat dibayangkan keadaan pikirannya, melihat puncak Yunfei, melihat gunung, sungai, air, rumput, pepohonan dan pepohonan di sini, saya merasa hangat, ini seharusnya menjadi tempat suci yang dia rindukan, hanya karena ada seseorang bernama Ye Chen di sini, keinginan yang telah lama disayangi yang tidak pernah terpenuhi sebelum kematiannya, sekarang, dia akhirnya memenuhi keinginannya. Jika dia ada di sini, dia pasti bahagia. Liu Ruyan tersenyum lembut. Banyak wanita menatap Chang Miao. Bahwa dia, merujuk pada Ye Chen, telah pergi selama 10 tahun lagi, dalam hidupnya, dia pada dasarnya berada di jalan, memikul misi tertentu, dan melakukan perjalanan sepanjang jalan. Malam berangsur-angsur semakin dalam. Di bawah pohon tua, hanya Jining Suang dan Beisheng yang tersisa. Salah satunya adalah keindahan nomor 1 di Eastern Wasteland, dan yang lainnya adalah keindahan nomor 1 di Gunung Beiyue. Satu ukiran-ukiran kayu, yang lainnya menyulam sapu tangan, ukiran kayu diukir untuknya,
sapu tangan disulam untuknya, 2 di bawah bulan tenang dan suci. Yaoci, kamu tidak membenciku. Kata Jiuli Muxue tiba-tiba. Jangan mengatakan hal-hal bodoh. Ji Ningsuang tersenyum, Bei Sheng lah yang menyelamatkan Ye Chen, sudah terlambat untuk bersyukur, bagaimana mungkin dia membenci, dia tidak peduli berapa banyak wanita yang dimiliki Ye Chen, selama dia masih hidup. Suatu malam berlalu dengan tenang. Di pagi hari, sebelum cahaya kemerahan pertama muncul di timur, saya mendengar aroma nasi menguar dari puncak Yunfei. Inspeksi visual, pria itu kembali. Dari kejauhan, Xiong Er menciumnya, hidungnya yang berdaging berkedut, keterampilan memasak Ye Chen masih bagus, itu bisa disebut mahakarya di surga. Lihat dia lagi, dia merebus sepanci bubur, dan berubah menjadi pasta. Memang, Tuan Muda Ye kembali dan tidak membangunkan siapapun. Dia benar-benar orang baik di rumah. Dia pergi ke Tianxuanmen, melihat Cusuan dan yang lainnya, dan hal pertama yang dia lakukan ketika dia kembali ke Heng Yue adalah membuat sarapan untuk istri dan anak-anaknya. Saya sangat menikmati kedamaian seperti ini, yang begitu nyaman hingga mengharukan. Mencicit. Segera, pintu terbuka, dan Bei Sheng keluar lebih dulu, dengan air mata berlinang sejak kebangkitannya, ini adalah pertama kalinya dia melihat Ye Chen sebagai istrinya. Kemarilah, potong sayurannya. Oke. Dengan dialog sederhana, keduanya tersenyum. Tidak perlu terlalu banyak kata, ada kasih sayang dan ikatan. Mencicit. Pintunya sering terbuka, dan semua wanita cantik keluar dari kamar kerja, mungkin mencium aroma nasi. Pemandangan di depan kompor masih sangat hangat, satu orang sedang memasak, dan banyak orang yang membantu, orang-orang tua itu sedang menonton. Saya iri, Ye Chen adalah bakat dalam pertempuran, dan dia juga ahli dalam melawan kubis. Perdamaian, mulai hari ini. Selama 3 tahun, Ye Chen tidak pergi. Setiap 3 hari, dia harus mengunjungi Cusuan dan Chuling. Dia memuja peri rubah di malam hari dan memasak untuk istri dan anak-anaknya di pagi hari hiruk-pikuk. Orang-orang serakah, dan Ye Chen tidak terkecuali. Ini biasa, susah payah, memiliki semacam kelembutan yang membuat orang enggan pergi. Tidak ada yang mengganggumu, terutama orang tua yang tidak memiliki sesuatu yang istimewa untuk dilakukan, mereka tidak akan datang ke sini untuk berjalan-jalan, dan mereka tidak akan mengingatkan Ye Chen untuk memasuki lubang hitam. Orang suci harus beristirahat dengan baik. Di tahun keempat, Ye Chen tertidur lelap tanpa peringatan. Untuk alasan ini, ada banyak puncak Seon. Badan Hukum Kaisar. Dalam kata-kata raja, orang bisa melihat petunjuknya sekilas. Ye Chen tertidur, tetapi dia tidak menyadari Tao. Itu semua karena perpaduan badan hukum kaisar. Di sana tidak ada masalah serius. Berikan jawaban yang pasti. Di tahun kelima, Yao Qi tertidur. Perbedaan dari Ye Chen adalah dia tercerahkan dari mimpi. Ayo, berbagi tempat tidur. Xian cukup masuk akal, jadi dia menempatkan mereka berdua di ranjang yang sama, yang satu tidur nyenyak, yang lain tercerahkan, dan tidak merasakan dunia luar. Orang-orang menanggalkan pasangan itu. Apa yang harus dipakai untuk tidur? Tahun ke-6 datang dengan tenang. Ledakan. Di malam yang tenang, ledakan bergema di langit berbintang, membangunkan terlalu banyak pemimpi. Pada malam hari, banyak orang meninggalkan bintang kuno untuk memeriksa sumber suara gemuruh tersebut. Jauh, Anda bisa melihat laut yang kacau, padat dan berkabut, dengan gerbang raksasa di laut, dengan kekuatan misterius yang meluap, perubahan kuno, dan atmosfer yang megah. Reruntuhan Tianzun. Semua orang terkejut, mengira mereka salah membacanya. Itu hanya dibuka setiap 800 tahun sekali, dan waktunya belum tiba. Melihat gambar dari sana, Tian Lao yang berada di gerbang Tianxuan mengangkat alisnya. Di era ketika cara kaisar berubah, semuanya terjadi. Jawaban raja tidak bercela, dia tahu segalanya, dan deduksi gagal. Jika ada beberapa hal aneh yang tidak bisa dijelaskan, dia akan mengemukakan perubahan cara kaisar. Belum lagi, semua kuasi kaisar mempercayainya. Di era ini, terlalu banyak variabel. Bukan tidak mungkin untuk membuka reruntuhan Tianzun yang dibuka setiap 800 tahun sebelumnya. Malam ini, langit cukup hidup. Saya mendengar bahwa relik Tianzun dibuka kembali, banyak orang berkumpul, terlalu banyak konsepsi artistik yang tersisa di dalamnya, mencarinya adalah kesempatan, jika tidak dilakukan dengan baik, masih ada keberuntungan di langit. Malam itu, beberapa orang masuk, kebanyakan junior. Misalnya, Putra Bumi, Taiyin Taiyang, Fisik Iblis 9 Neter, Fisik Abadi Zifu, Fisik Xiantian Dao,
Zhang Zifan, Raja Xiaoman, fisik perang api mengamuk, mereka semua masuk satu persatu, dan mereka belum memasuki reruntuhan Tianzun belum. Estimasi visual, itu akan hidup di dalam. Orang-orang tua merapikan janggut mereka. Bajingan kecil itu tidak bisa berkumpul. Begitu mereka berkumpul, mereka pasti akan bertengkar. Selama bertahun-tahun, jika ada ketidaksepakatan, mereka akan mulai berlatih. Kami tidak akan ikut bersenang-senang. Di kejauhan, Dewa Putra Sun Mun, Raja Wu dari dinasti Zhou Timur, dan kaisar lainnya semuanya tersenyum dengan pot anggur di tangan mereka. Saya masih ingat terakhir kali saya masuk, saya bertengkar serius dengan klan Hong Huang. Dalam pertempuran itu, Hong Huang menderita kerugian besar, dan banyak orang tewas dalam bencana guntur. Secara alami, langit juga menderita korban, seperti Dongshen Yaoqi, yang dimakamkan di depan reruntuhan Tianzun, dan dibunuh oleh pedang Zuxian, yang membuat Ye Chen geram, dan membantai banyak kaisar Hong Huang, hampir berhasil. Orang-orang prasejarah mungkin tidak berani memimpin, dan mereka tidak memiliki pedang untuk membunuh yang abadi. Kaisar Wuji tersenyum, dan mereka yang masuk termasuk junior keluarganya. Tidak perlu masuk untuk melindungi jalan, akan ada pertempuran berdarah tanpa akhir. Heavenly Scourge dan Tianxia juga ada di sini. Kata-kata Tianke menarik perhatian semua orang. Di sisi langit berbintang, Ye Fan dan Yang Lan bergandengan tangan. Mereka berdua berbakat dan cantik, dan mereka pasangan yang cocok. Mereka memasuki reruntuhan Tianzun bersama untuk mencari peluang dan melihat jalan yang dilalui orang tua mereka di masa lalu. Masa lalu, masuk dan jujur, ada orang di luar. Kamu bisa belajar dari satu sama lain, jangan bunuh orang. Para junior sangat tidak sabar, mereka tidak selesai mendengarkan kata-kata itu, jadi mereka melarikan diri secara kolektif, terbang ke reruntuhan Tianzun seperti sekelompok dewa, dan semua yang mereka lihat adalah novel. Tubuh kekacauan juga datang, membawa seorang gadis muda. Gadis kecil itu, yang seharusnya menjadi muridnya, memiliki darah dan bakat yang tidak biasa, tetapi dibandingkan dengan Ye Fan, dia tertinggal lebih dari 1,5 bintang. Berbeda dari yang lain, tubuh yang kacau memandang peninggalan Tianzun dengan mata yang rumit, dan tidak ada yang bisa menebak keadaan pikirannya. Taisang Laojun dan yang lainnya tidak terkecuali. Ketika mereka datang dari surga, tubuh yang kacau juga memiliki misi dan dia adalah satu-satunya yang tahu tentang itu, dan Daozu hanya memberitahunya tentang itu, sepertinya itu terkait dengan reruntuhan. Mengapa kamu tidak melihat pria kecil hitam gendut itu? Orang-orang tua yang berdiri di depan reruntuhan Tianzun semuanya menyentuh dagu mereka, begitu banyak pelaku kejahatan dari generasi muda masuk untuk ikut bersenang-senang, seharusnya Tang Sanxiao. Berbicara tentang Tang Sanxiao, dia sedang tidur di atas batu di depan istana Ling Qiao. Pada pandangan pertama, itu adalah gumpalan hitam, tetapi setelah melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa itu adalah seseorang. Bersenandung. Karena dia, aula Ling Qiao bergetar dari waktu ke waktu, Su bertanya-tanya mengapa orang ini begitu gelap. Saya bertanya-tanya, tetapi masih ada makna yang dalam. Saya dapat melihat bahwa kekuatan penerus darah tersembunyi di dalam pria gemuk hitam kecil itu, artinya, gumpalan hitam itu dapat membuka batas penerus darah di Akan, jadi, itu adalah bakat. Ditemani angin sepoi-sepoi, Ye Ling di aula terbangun dan menggeliat dengan keras setelah mundur untuk waktu yang lama. Ibu, aku akan jalan-jalan. Gadis kecil itu terkikik, melirik Cusuan dan Culing, dan berlari keluar aula. Setelah 20 atau 30 tahun retret, dia benar-benar tercekik, dasar setan kecil di dunia. Ah, kamu sudah bangun. Tang Sanxiao bangkit, matanya tajam. Di luar masih nyaman. Ye Ling menggeliat, merasa cukup nyaman. Cepat, reruntuhan Tianzun terbuka. Di udara, banyak orang lewat, kebanyakan dari mereka adalah junior Tianxuanmen, suara mereka berisik, atau mereka berkelompok 3 atau 5, dan mereka langsung pergi ke langit berbintang. Reruntuhan Tianzun. Ye Ling menyentuh dagunya, menyentuhnya, lalu melirik Tang Sanxiao, pria kecil hitam gemuk itu juga menyentuh dagunya, keduanya saling memandang, dan ada pemahaman diam-diam lagi. Reruntuhan Tianzun. Pasti ada banyak orang yang pergi, jika semua orang dirampok, dan mereka dapat menghasilkan banyak uang, mereka berdua biasa melakukan pemukulan getah ini. Lakukan sesuatu. Keduanya juga naik ke langit, dan bergegas ke reruntuhan Tianzun. Pengamatan visual, reruntuhan akan lebih hidup. Melihat punggung keduanya pergi, orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh,
Putri berharga dari tubuh suci dan Tang Sanxiao berkumpul, dan pada dasarnya tidak melakukan hal yang baik. Namun, mereka tidak menyadari bahwa saat mereka meninggalkan Dacu, ada kilatan cahaya warna-warni di tubuh Yeling, dan itu hanya kedipan. Itu adalah pedang penghukum surga. Yeling telah mengasingkan diri selama 20 hingga 30 tahun, dan telah banyak pulih. Kali ini, reruntuhan Tianzun dan rombongannya akan menyiapkan hadiah besar untuk Ye Chen. Jika semua generasi baru surga musnah, itu akan sangat sulit. Luar biasa. PES, 2 bab hari ini. Tanggal 22 Januari tahun 2020. Terima kasih atas dukungan dan dorongan Anda selama ini. N.